Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Baik ikhwan akhwat, Bapak Ibu, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk kembali berjumpa. Semoga semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Kita lanjutkan kajian pekan keempat, yaitu kitab Aqidah Tahawiyah. Ya, sudah mau habis Aqidah Tahawiyahnya. Insyaallah nanti kalau sudah habis kita pindah ke akidah yang lain ya. Iya, baik. Seyogianya sekarang ini sampai kepada qaul Imam Tahawi, wal istita'atul lati yajibu bihal fi'lu min nahwi taufiqil ladzi la yajuzu an yusafal makhluqu bihi fahiya ma'al fi'li wa ammal istita'atu min jihati sihhati wal wus'i wat tamakkuni wa salamatil alati fahiya qabla al fi'li wa biha yata'allaqul khitabu wa huwa kama qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kita tinggalkan saja karena terkait tauhid ilmi la amali, bahasan atau kajian tauhid yang sifatnya teoritis. Ada khilaf dengan Mu'tazilah, yang Mu'tazilahnya juga sudah nggak ada sekarang. Ana khawatir jelasinnya rumit, yang dijelasin nggak mudeng. Ya, mohon maaf, jadi kita tinggalin aja yang ini, kita tinggalkan, kita langsung ke qaulul muallif rahimahullah, wa af'alul ibadi khalqun lillahi wa kasbun min ibad. Iya, di situ ada bawa 86. Coba dibaca terjemahannya situ, Pak. Dan perbuatan-perbuatan para hamba adalah makhluk Allah dan urusan dari para hamba. Nah, dan perbuatan-perbuatan para hamba, perilaku para hamba adalah ciptaan Allah. Tapi kasbunnya para hamba. Perilaku hamba ciptaan Allah. Tapi hasil pilihan hamba sendiri. Gimana maksudnya? Kita datang ke sini ngaji, ada yang sepedahan, ada yang rekreasi, ada yang mancing, ada yang ngopi, ada yang nonton TV. Betul ya sekarang ini? Ada yang belanja ke pasar, ada yang lari pagi. Itu semua ciptaan Allah. Tapi kita datang ke sini ngaji, itu maksudnya pilihan kita. Orang yang sarapan, pilihan sarapan. Tadi saya sarapan, barusan saya sarapan, agak telat dikit, mohon maaf ya, telat 2 menit aja nggak apa-apa kan ya. Itu karena sarapan, gitu. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan Mu'tazilah dan Jabriyah. Gini, secara konsep dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara ciptaan Allah, bahwa semua perilaku manusia Allah yang nyiptain, dibedakan dengan pilihan manusia. Ya, ini semua yang terjadi ini ciptaan Allah. Dalilnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nanti akan dijelaskan dalilnya lebih banyak lagi. Ada kelompok zaman dulu, kelompok Jabriyah, mengatakan manusia itu nggak ada pilihan, nggak ada. Orang datang ke pengajian ya karena dia seperti wayang yang dijalankan oleh Allah untuk datang ke pengajian. Yang sekarang lagi sepedahan
Karena memang dia dijalankan oleh Allah untuk sepedahan. Mohon maaf, yang lagi rokok-rokokan juga, ya dia nggak punya pilihan, oleh Allah dipaksa untuk rokok-rokokan. Yang lagi maksiat juga dipaksa oleh Allah untuk maksiat. Ini menurut ahlu sunnah wal jamaah tidak beradab, salah. Kenapa salah? Logika kita menolak itu, menolak. Buktinya, ya kita itu nggak dipaksa untuk, mohon maaf, maksiat. Ada maksa orang maksiat? Enggak kan ya? Enggak ada. Datang ke pengajian sini ada yang maksa Pak Bu? Enggak ada. Ada HP, ada Quran. Ada HP, ada Quran. Ada yang milih HP, ada yang milih Quran. Iya Pak enggak? Ada yang milih tidur, ada yang milih qiyamul lail. Bangun jam 3, ada yang milih bangun, mohon maaf, untuk pipis, tidur lagi. Ada ya. Ada yang bangun terus kemudian bersih-bersih lalu qiyamul lail. Ada kan? Itu dipaksa Allah. Artinya kita rasakan. Saya tanya perasaan kita milih sendiri atau dipaksa Tuhan? Milih sendiri. Gitu. Nggak ada paksa-paksaan, itu nggak ada. Itu Jabriyah seperti itu. Nah, Mu'tazilah punya pendapat yang berbeda dengan Jabriyah. Itu Mu'tazilah berbeda 180 derajat. Kata Jabriyah, manusia seperti wayang. Ya wayang, tahu wayang ya? Ya sama dalang digerakin ke kiri, digerakin ke kanan. Jabriyah, majbur. Dari ajbaro yujbiru, ijbar, maksa. Kata Mu'tazilah, manusia itu punya kekuatan penuh, full, penuh gimana? Allah nyuruh manusia, udah kalian menciptakan perilaku sendiri. Jadi manusia itu taat, ya manusia yang menciptakan ketaatan itu. Manusia maksiat, manusia yang menciptakan maksiat itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Konsekuensi pendapat ini lebih repot. Kenapa? Akan banyak pencipta selain Allah. Gampangnya gini, Allah Subhanahu wa ta'ala pengennya orang baik, tapi orangnya nggak mau baik, disuruh ngaji, manusianya nggak mau ngaji. Nggak mau ngajinya itu berarti manusia lebih hebat daripada Allah. Kenapa? Lah Allah pengen dia ngaji, tapi manusianya bisa melawan kehendak Tuhan. Mudeng, konsekuensinya berat. Karena Ahlussunnah wal Jamaah memiliki konsep al-kasbu, pilihan manusia, pilihan kita. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, perilaku kita itu ada yang kita tidak bisa milih. Kita nggak bisa milih. Contohnya detak jantung, denyut nadi detak jantung, bisa milih kita Pak? Nggak bisa ya, nggak bisa. Ya memang itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah men-setting sebuah sistem. Manusia nggak bisa campur tangan. Disetting oleh Allah, jantungnya berdetak. Dikasih waktu 70 tahun, ya setelah 7 tahun jantung harus berhenti. Betul ya? Dikasih waktu 60 tahun, 60 tahun ya jantungnya harus berhenti. Dikasih waktu 30 tahun, 30 tahun ya kudu berhenti. Untuk manusia ya emang nggak ada sangkut pautnya di situ, nggak ada pilihan. Kalau bisa milih mah pengennya
Lah ya, ini kayak sel-sel tubuh kita. Sel tubuh kita itu awalnya kan gampang meremajakan diri gitu ya. Meremajakan diri selnya. Anak-anak yang masih muda-muda itu gampang selnya meremajakan diri. Ketika sudah tua, meremajaan selnya sulit, betul. Ya, nggak bisa ditolak. Kata Nabi, di antara satu yang tidak bisa ditolak, tua. Nua itu perilaku tubuh kita. Bisa kita milih enggak? Bisa? Enggak bisa, Pak. Kalau bisa milih mah kita enggak pengen tua ya. Kalau bisa milih ya. Maksudnya ya sampai usia beratus-ratus tahun mah pengennya tetap muda. Kalau bisa milih, nggak bisa milih itu. Ya, itu semua ya tidak ada campur tangan kita. Ya. Kemudian jenis yang kedua, perilaku kita yang dalam kondisi tidak sadar. Perilaku dalam kondisi tidak sadar. Belum terkena pembebanan. Ini oleh syariat Allah Subhanahu wa taala juga enggak mencatatnya. Dimaafin. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an salas." Allah mengangkat pena, malaikat mengangkat pena, enggak ditulis dari 3 jenis. Yang pertama, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai balik. Anak kecil berperilaku apapun bahkan maksiat nggak ada dosanya karena belum ada logikanya, akalnya belum terwujud. Wa anin naimi hatta yastaiqidha, dari orang yang tidur sampai bangun. Wa anil majnuni hatta yafiqa, atau kama qala Nabi, dan dari orang gila sampai sadar. Perilaku yang di luar kendali kita itu, di luar itu semuanya juga tidak ada pahala, tidak ada dosa. Kok Pak Teguh tidur ngelindur, dalam ngelindurnya Pak Teguh itu ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong kasar, maki-maki tetangga, maki-maki mertua. Dosa atau enggak? Enggak. Kok dalam tidur Pak Teguh itu tiba-tiba ngelindur, berjalan ngambil ayam orang, dipotong, dimasak? Mungkin enggak itu kira-kira? Seandainya mungkin. Ya anak kecil nyolong ikan peliharaan, ayam peliharaan, burung, buah-buahan tetangga. Dosa? Ya enggak dosa. Namanya juga anak kecil. Enggak ada manatut taklif. Objek pembebanannya enggak ada, yaitu akal. Dia enggak ada akalnya. Gitu. Terus orang gila. Orang gila itu enggak ada dosa, enggak ada pahala, enggak ada hukum bagi orang gila. Makanya kalau sampean pengen aman, cari surat gila aja. Cari surat gila, keterangan gila. Ada enggak seperti itu? Enggak ada ya. Mau maling juga enggak dosa, namanya orang gila. Enggak ada dosa. Gitu. Nah, termasuk yang ketiga, orang-orang yang tidak dicatat adalah mereka meskipun punya pilihan, tapi benar-benar, maksudnya meskipun hatinya sadar, ada akalnya, logikanya jalan, otaknya jalan, tapi posisinya memang tidak bisa milih. Gak bisa milih gimana? Contohnya ada si fulan, kakinya diikat, tangan dan tubuhnya diikat, terus kemudian dilemparin ke
ke apa? Ke barang-barang orang lain. Nah, dia nggak bisa ngapa-ngapa. Ya ibarat ini, dia jadi seperti barang. Iya kan? Nggak bisa ngapa-ngapa. Ini ibarat dilemparin. Nah, yang dosa siapa? Yang melempar. Orang yang dijadiin seperti barang tadi itu ketika dilemparin kok membuat kaca pecah, tanaman rusak, ayam mati dan sebagainya. Dia dosa atau enggak? Ya enggak dosa. Karena dia hanya jadi seperti benda, enggak ada pilihan. Iya. Yang bisa geleng-geleng kepalanya mungkin, tangan kakinya sama tubuhnya semuanya diikat. Mau jadi apa? Mau milih gimana? Bisa enggak milih? Enggak bisa. Itu juga di luar kasep, di luar pilihan. Ahlus sunnah bedain seperti itu. Baru yang keempat, kita dalam kondisi normal, otaknya sadar, akalnya bekerja, ada kemampuan untuk milih, untuk melakukan suatu hal. Itu yang disebut kasbul insan, pilihan. Nah, pahala dosa itu di sini, ya. Pahala dosa itu di situ. Ya, orang dia bisa milih mencari yang halal atau riba, atau maling, korupsi, atau hanya sekedar makan gaji, terima sekian pendapatan atau malakin bawahan. Pilihan bukan itu. Pilihan masing-masing. Dipaksa Allah? Enggak. Bisa ngalahin Allah? Enggak. Karena mengapa? Dalil-dalil Al-Quran menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan semua hal. Yang pertama, Ar-Ra'du, ayat 16. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah wahai Muhammad, Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan kulli syai'. Semua hal Allah ciptakan. Mau taat atau maksiat, baik atau buruk, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menciptakan, nggak akan ada pengajian. Allah tidak menciptakan kemaksiatan, nggak ada namanya kemaksiatan, karena masuk khaliqu kulli syai'.